Shalom, perkenalkan nama saya Yosina Rambulekinguju. Di sini, saya akan menjelaskan tentang seorang tokoh inspirasi yang berperan dalam periode Gereja Lama dan Gereja Abad Pertengahan. Salah satu tokoh inspirasi adalah Origenes. Jadi langsung saja, Origenes adalah seorang genius yang menulis banyak buku sehingga ia diberi julukan Adamatius. Pandangan-pandangan teologinya sangat berpengaruh pada zamannya, bahkan melewati zamannya sendiri. Pandangan teologinya menimbulkan pertikaian panjang, yang pada akhirnya beberapa pokok ajarannya dinyatakan sesat sesudah 3 abad kemudian dari masa hidupnya. Origenes lahir dari keluarga Kristen yang sangat saleh pada tahun 1805 di kota Alexandria, Mesir. Ia telah dibaptis sejak kecil sesuai dengan kebiasaan gereja di sana. Ayahnya bernama Leonidas. Ia adalah seorang ahli pidato. Dia sendiri mengajarkan ilmu retorika kepada anaknya. Origenes belajar teologi pada Clemens dari Alexandria. Sejak kecil, Origenes sudah diperkenalkan dengan kitab suci oleh orang tuanya. Ia sering diajarkan membaca sebelum tidur. Ia bisa menghafal sebagian besar ayat-ayat Alkitab. Pada tahun 202, terjadi penghambatan atas orang Kristen pada masa pemerintahan Kaisar Septimius Severus. Ayahnya Leonidas ditangkap dan dipenjarakan. Origenes juga ingin menyerahkan dirinya agar ia mati sebagai martir, namun keinginannya tidak tercapai karena ibunya menyembunyikan pakaiannya. Origenes menulis surat kepada ayahnya yang menasihati ayahnya agar jangan menyangkal Kristus, dan ayahnya Origenes mati sebagai martir. Pada tahun 203, saat berumur 18 tahun, ia diangkat menjadi pemimpin sekolah kateketik di Alexandria oleh Demetrius, uskup Alexandria. Sebab pemimpin sekolah tersebut, Clemens dari Alexandria, ia melarikan diri akibat penghambatan. Origenes mencurahkan seluruh perhatiannya untuk memimpin sekolah tersebut. Murid-muridnya bertambah banyak, bahkan bukan saja orang Kristen, melainkan juga orang kafir. Dan banyak orang kafir bertobat jadi Kristen lantaran belajar pada Origenes. Ketenarannya bukan saja di Mesir, melainkan juga di daerah-daerah lainnya. Ia sering diundang keluar daerah. Pada tahun 211, Origenes bersahabat dengan Hippolytus, uskup Roma. Origenes juga mengajarkan iman Kristen kepada ibu Kaisar Septimius Severus, yaitu Julius Mamaea. Ia mempunyai hubungan yang baik dengan kalangan istana Kaisar Roma. Gaya hidup Origenes sederhana. Ia jarang makan daging, tidak tidur tanpa alas, dan tidak memakai sepatu. Sebagian malam ia gunakan untuk berdoa dan belajar. Ia mengikuti perintah-perintah Tuhan Yesus secara harfiah. Misalnya, tidak bersepatu, pakaian secukupnya, dan tidak usah memikirkan hari esok. Dan petunjuk dalam Matius 19 ayat 12, ia mengikutinya. Pada tahun 228, ia mengadakan perjalanan perkunjungan yang kedua ke Palestina. Uskup Alexandria dari Yerusalem dan Uskup Deotitus dari Kaisarea menambahkannya menjadi presbiter. Penampisan ini mengakibatkan Origenes makin tersohor atau terkenal di kalangan orang kafir dan orang Kristen, sehingga menimbulkan iri hati dari Demetrius. Origenes kemudian didakwa menyampaikan ajaran-ajaran sesat
yang menodai kekristenan dan pemikiran-pemikiran kafir. Demetrius mengadakan sinode di Alexandria pada tahun 231 dan tahun 232 yang menyatakan ajaran Origenes sesat serta jabatan presbiternya dicabut. Origenes dikucilkan dari gereja Alexandria dan ia diberitahukan kepada gereja-gereja lain. Uskup Roma menyetujui tanpa adanya penyelidikan atau penelitian terlebih dahulu. Gereja-gereja di Palestina, Arabia, Funasia, dan Akhaya menolak keputusan tersebut. Origenes menunjukkan kebesaran yang luar biasa dalam menghadapi lawan-lawannya. Ia menyatakan sikapnya melalui ungkapannya. Kita harus mengasihi mereka, bukan membenci mereka. Berdoa bagi mereka, bukan mengutuk mereka. Karena kita harus menjadi berkat bagi mereka, bukan kutuk. Origenes meninggal pada tahun 254, dikuburkan di Tirus. Dalam bidang ilmu teologi, Origenes mencatat beberapa prestasi yang gemilang. Ia dipandang sebagai bapak metode penafsiran alegoris. Ia memandang bahwa sebagai suatu organisme yang hidup, terdiri dari 3 unsur yang memberikan jawaban kepada tubuh, jiwa, dan roh. Origeneslah yang pertama kali berusaha untuk menyusun secara sistematis ilmiah seluruh ajaran Kristen. Dalam karya besarnya yaitu Peri Archon atau mengenai pokok-pokok ajaran. Jasanya sangat besar dalam bidang studi kritistek. Dialah yang pertama mengusahakan suatu perbandingan antara naskah-naskah Alkitab. Origenes adalah seorang bapak apologetika yang gigih mempertahankan kebenaran iman Kristen. Pandangan-pandangan teologi Origenes telah mengundang pertikai-pertikai baik pada masa hidupnya maupun sudah wafat. Origenes mengajarkan bahwa Logos dilahirkan secara legal oleh Allah. Ajarannya mengenai penebusan bertentangan dengan ajaran gereja yang ortodoks. Ada hal-hal yang dapat diteladani dari Origenes. Yang pertama, ia adalah seorang yang baik dan taat pada perintah Tuhan. Ia tidak mudah putus asa dan selalu berani. Ia rajin berdoa dan belajar. Ia seorang tokoh yang gigih dan berani. Meskipun Origenes telah lahir dari keluarga yang miskin, ayahnya meninggal dan mereka hidup bersama dengan ibunya, Origenes tetap rendah hati. Ia tetap percaya kepada Tuhan. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, malahan ia membalas kejahatan dengan kebaikan. Origenes adalah salah satu tokoh inspirasi. Meskipun ada 250 lebih, dia katakan bahwa ajaran Origenes itu adalah ajaran sesat. Tapi Origenes tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Origenes berharap seluruh umat manusia pada akhirnya akan mencapai keselamatan. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.